Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Oke, well, kali ini kita akan coba melihat ya, apa ya? Mencoba melihat gimana ciri-ciri jodoh kalian ya. Jadi, ini semua zodiak, silakan gabung. Semua zodiak yang jomblo boleh, yang udah tunangan atau pacaran boleh, tapi yang udah menikah sebaiknya jangan ya, atau just for fun it's okay lah ya, tapi jangan dianggap serius, anggap aja ini just for fun, oke? Okay? Semuanya boleh join di sini, lebih-lebih yang lagi jomblo mungkin ya. Oke. Okay. Pilih 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri jodohmu kira-kira gimana ya? Pilih 1, 2, 3, 4. Pilih sesuai intuisi kamu, pilih sesuai dengan sereknya kamu. Bila bisa sesuai warna, bisa sesuai angka, atau yang menarik, paling menarik yang kamu lihat boleh ya. Oke. Okay. Ciri-ciri jodoh kamu, kita coba lihat ciri-cirinya apa aja yang keluar, biar bisa sesuai karakter. Kalau ada ciri fisik ya oke lah ya gitu, tapi aku prefer tuh karakternya gimana. Oke ya, yang pilih nomor 1, ciri-ciri jodoh kamu ya. Oke, yang pilih nomor 1, dan sekali lagi aku ingetin ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate juga untuk semua, jadi anggap aja ya just for fun, oke? Wait, aku mau minum dulu. Oke, yang pilih nomor 1, ciri-ciri jodoh. Oke, wow. Oke, Two of Swords, Two of Wands, oke, Four of Pentacles, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, King of Wands. Oke, yang pilih nomor 1. Jadi ini orang sepertinya ya tinggalnya jauh dari kamu, bisa beda kota, beda provinsi, atau bisa juga beda negara ya. Aku rasa ini orangnya tinggal jauh dengan kamu, dan mungkin kamu menjalani hubungan yang LDR. Terus orangnya dominan, orangnya sayang banget dengan keluarganya, terutama kepada ibunya. Terus cuma mungkin kalau kamu kenal sama dia, mungkin apa ya, akan meragukan gitu perasaannya gitu, antara sayang atau enggak ke kamu itu meragukan gitu. Jadi kayak ini orang tuh sebenarnya sayang sama gue atau enggak sih gitu, cinta sama gue atau enggak sih. Jadi kelihatannya dia tuh nggak cinta tapi sebenarnya cinta, atau mungkin lebih pada dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya gitu, atau bisa juga kayak benci-benci tapi cinta gitu. Mungkin ya dia cuek juga, tapi dia seorang leader yang bagus, leader yang baik. Mungkin dia punya bisnis sendiri ya. Aku rasa semisal dia di kantor, dia punya posisi yang bagus di kantor ya, mungkin bisa direktur, manajer, atau kepala divisi, atau supervisor, atau itulah, intinya dia leader dan dominan. Dia dominan juga, jadi mungkin kalau di hubungan sama kamu juga agak kerasa dia lebih dominan dari kamu ya. Two of Wands, tapi ya dia sebenarnya sayang banget sama kamu, nggak ada kayak niat gimana-gimana. Terus sebenarnya dia juga tulus, tapi mungkin itu tadi, dia nggak bisa mengutarakan perasaannya ke kamu, nggak bisa kayak menunjukkan gimana dia cara mencintainya ke kamu tuh, dia nggak bisa ya. Mungkin dia juga cuek, terus kayak agak-agak egois, dan dia juga merasa bahwa kalau dia tuh melihat ke dalam dirinya ya, ini aku sambil ngantuk nih ya jadi bacanya ya, agak-agak dia merasa bahwa narsisme, tapi bukan yang narsis banget gitu.
dia tahu bahwa dirinya itu mampu, dia tahu bahwa dirinya tuh punya kemampuan gitu loh. Dia jadi kan ada orang yang ya mungkin bisa dibilang pede banget gitu, tapi bukan yang show off, gue bisa nih gini-gini, bukan, tapi dia tahu bahwa dirinya tuh mampu, dia tahu bahwa dirinya tuh bisa gitu. Dan ini orang juga sometimes nggak bisa diremehkan gitu. Jadi mungkin kalau kamu sama dia agak beda-beda pendapat, jangan sampai kayak kamu tuh menjatuhkan pride-nya gitu. Pasti dia merasa tersakiti banget gitu. Itu sih. Ya, ini sudah cukup kali ya. Yang nomor 1. Dia tinggal jauh sih. Jadi so maybe kamu LDR, mungkin beda negara juga atau itu. Ya. Oke, kita pindah ke nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Ciri-ciri jodoh kamu ya. 7 of Wands. Ya, bisa jodoh, bisa soulmate ya, bisa your true love gitu. 7 of Wands. jatuh. The Empress. Kelihatan ya guys. Eight of Swords. Ini yang pilih nomor 2 ya, The World. Oke. Aku nggak tahu ya, ini kenapa. Mungkin kamu sama dia, mungkin di awal hubungan kalian perlu kayak perjuangan yang luar biasa. Mungkin juga perlu adaptasi yang luar biasa untuk hubungan kalian gitu. Jadi bisa aja kayak awalnya bener-bener gak tertarik, tapi tresno jalan songgo kulino gitu. Jatuh cinta karena udah biasa bareng, akhirnya dapat kenyamanan itu gitu ya. Jadi mungkin juga kamu berawal pada kayak konflik dulu gitu, atau benci akhirnya menjadi cinta, atau mungkin nggak sengaja ketemu di jalan terus ada kesalahpahaman terus tengkar, terus kenal gitu kayak di sinetron ya, kenal akhirnya kayak di film, kenal akhirnya jatuh cinta gitu. Jadi atau bisa jadi hubungan kalian di awal susah untuk kayak diperjuangkan, tapi akhirnya nanti bisa gitu. Dan bisa jadi kamu sama dia tuh sering kayak beda pendapat gitu, tapi nggak bisa juga kalau dilepas gitu, nggak bisa. Jadi benci cinta gitu ya. Seven of Swords. Aku rasa dia orang yang cerdas dan orang yang cermat. Terus pintar juga kayak mengambil peluang atau mencari peluang-peluang baru untuk dia kayak menjadi sukses, atau dia untuk mencari cuan gitu. Dia tahu aja caranya gitu untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif, atau mungkin ketemu orang-orang yang bisa ngebantu dia gitu ya. Dia cerdas di situ. Relasinya banyak, temennya banyak. Terus pandangannya luas untuk masa depan gitu. Mungkin cita-citanya juga ingin berkeliling dunia, ingin liburan ke sana kemari gitu. Suka traveling ya. Terus jadi mungkin bisa jadi kalian juga akan mendebatkan soal budget mungkin, karena pasangan kamu suka traveling, terus suka punya ide-ide yang kreatif. Sometimes punya ide-ide kreatif kan harus disupport dengan modal gitu. Mungkin itu kali yang bikin salah satunya mungkin kalian berdebat gitu. Tapi sebenarnya tujuannya, endingnya tuh bagus gitu. Ini orang pandangannya luas tentang kehidupan, tentang wawasan, tentang kesuksesan gitu. Dan dia itu nggak mau hidup gini-gini aja, nggak mau. Jadi kalau kamu saat ini lagi deket sama orang yang gue nggak mau nih stay di zona nyaman aja, ya bisa jadi ada peluang barangkali itu jodoh kamu ya, barangkali ya.
nggak suka nih kerja ikut orang terus nih, ya ini nih yang pilih nomor 2 ini kayaknya suka dengan challenge gitu, petualang, nggak suka di pressure, nggak suka menjadi bawahan gitu. Mungkin kalau di awal mungkin it's okay, tapi nantinya dia ingin berdiri dengan kakinya sendiri gitu, ingin jadi bos ya. Entah nanti kesampaian atau enggak, I don't know, tapi ya dilihat aja dari karakternya apakah dia seperti itu atau enggak ya. Tapi ini ya just for fun ya. Nanti kalau ternyata cocok, resonate, kamu komen di bawah. Oke, Kak, bener Kak ternyata ya. Oke, dan ini orang mungkin apa ya? Kalau dibilang karismatik mungkin enggak juga sih. Ya mungkin ada beberapa yang, kalau yang pilih nomor 2 mungkin ada yang beberapa yang kayak karismatik, tapi kayak lebih good looking gitu, atraktif gitu. Orang kalau lihat ini orang di deket nih suka gitu, seneng, enjoy, nyaman gitu, temennya banyak, diajak ngobrol oke aja, oke gitu, diajak ngobrol banyak macem-macem gitu, oke. Karena itu keingintahuannya tinggi tentang banyak hal, tentang hal-hal baru, tentang wawasan, culture, kebudayaan gitu. Dia cerdas ya, dia cerdas dan cermat ya. Oke, kita move ke number 3. Oke, nomor 3. Sekarang jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi kurang sih. Kurang 15 menit. Oke, yang pilih nomor 3, ciri-ciri jodoh kamu atau soulmate kamu atau true love ya. Ya. Wow. Ada death. Why? The Chariot. Oke. Death. The Magician. Entah kamu entah dia. Ya, entah kamu entah dia. Kalian dipertemukan sama Tuhan, sama semesta itu untuk belajar banyak hal. Dan mungkin di awal kayak ada sesuatu yang benar-benar menyakitkan, sesuatu yang benar-benar merubah semuanya. Mungkin kamu akhirnya di titik balik dan lain sebagainya. Sesuatu yang harus benar-benar dirubah dari diri kamu gitu. Jadi kalau kamu mungkin merasa bahwa oh karena nih orang nih gue tahu ini berubah, terus sadar aku banyak salahnya, bisa jadi itu jodoh kamu ya, bisa jadi. Death, the Magician, the Chariot, Ten of Cups. Atau kamu menyakiti dia atau dia menyakiti kamu atau karena apalah gitu. Akhirnya kamu banyak belajar tentang kehidupan ini. Banyak belajar bagaimana kamu akhirnya mencintai diri kamu. Bagaimana akhirnya kamu tahu sebenarnya salahnya kamu tuh di apa. Apa yang harus kamu perbaiki. Apa yang harus kamu improve. Akhirnya kamu tahu apa yang kamu suka. Apa yang ingin kamu jalani. Passion kamu gitu. Setelah mungkin ada kejadian-kejadian yang menjatuhkan hidup kamu atau apalah gitu, akhirnya kamu berada di titik balik. Jadi atau bisa jadi setelah kamu berada di titik balik and then kamu ketemu someone ya yang bisa membangkitkan diri kamu semangat atau memberi inspirasi atau membantu ya, mungkin itu true love kamu. Di sini ada The Chariot, Nine of Cups. Kita coba lihat lagi ciri-cirinya. Ini kayak ciri-ciri ketemunya juga ya. Apa momennya. Nine of Pentacles, Six of Cups. Ya, aku rasa dia orang yang sabar gitu. Jadi terserah kamu melakukan A, B, C, D sampai Z. Sorry. Dia tuh kayak setia aja nungguin kamu gitu. Dan gak bakal aneh-aneh gitu. Entah kamu mau pergi ke utara, pergi ke barat, mencari kitab suci gitu, dia tetap oke, bakal stay aja sama kamu. Dan kayaknya bakal ngasih kebebasan, misal kamu mau berkarir di A, berkarir di B gitu. Aku rasa itu karena apa ya, di awal mungkin kehidupan kamu atau dia di awal-awal kalian dekat atau bertemu atau ada break dan lain sebagainya itu gak enak. Dan ya mungkin ini salah satu cara Tuhan kasih kalian ketemu supaya belajar, sama-sama belajar untuk
merubah diri, belajar untuk improve, upgrade gitu, untuk pendewasaan ini sih. Jadi mungkin di awal bakal nggak enak, tapi di situ ada kenikmatan gitu. Kayak makan sesuatu yang pahit tapi sebenarnya ada rasa pahitnya di akhir atau di apa gitu ya. Jadi ini orang tuh rasanya sabar banget, terus pekerja keras, aku rasa selalu optimis dan positive thinking. Jadi kenapa dia kasih kamu kebebasan ya, karena itu dia positive thinking dan merasa bahwa orang itu harus selalu melangkah ke arah yang lebih baik tentunya gitu. Dan gak hanya stay di tangga ini aja, gak hanya stay di stage ini aja, tapi harus move to ini buat cari ini, move ini buat cari uang, buat ini, wawasan dan lain sebagainya. Dia orang yang memperhatikan penampilan, termasuk juga suka melihat kamu yang mungkin good looking, suka melihat orang yang penampilannya bagus juga gitu. Dan ini orang komunikatif, mungkin ekstrovert atau enggak mungkin ekstrovert, atau bisa jadi dia introvert tapi dia bisa menempatkan posisinya kapan dia harus berkomunikatif atau enggak gitu. Jadi dia tahu tempat, atau memang udah ekstro ya. Aku rasa temennya nggak banyak, tapi temen yang deket bener-bener tahu tentang dia tuh nggak banyak, tapi temennya banyak, relasinya banyak gitu. Jadi dia mungkin banyak kenal orang, tapi ya just for relation atau kolega, tapi cuma 1-2 aja yang kayak tahu karakter dia, wataknya dia gitu. Dan dia akan mensupport pasangannya untuk mengejar cita-citanya atau mengejar karir. Itu menurut dia penting sekali. Jadi kamu jangan merasa bahwa ini orang nggak sayang kali ya, kok aku dibebasin terus. Enggak, itu mungkin salah satu bentuk gimana caranya dia tuh kasih cinta ke kamu ya. Aku masih pengen lihat gimana ciri-cirinya lagi sih. Dan mungkin ya dia juga suka pelihara binatang, maybe anjing atau kucing atau apa gitu ya. Terus kalau nggak ada kesibukan apa-apa, nggak ada yang penting-penting keluar, dia lebih suka stay di rumah. Entah main game atau ya ngurusin binatang peliharaan, ya bisa aja itu. Ya, dia lebih suka kayak menghabiskan banyak waktu di rumah bareng kamu sih. Itu. Aku masih pengen lihat 1 atau 2 kartu lagi untuk yang nomor 3. Oke, The Hierophant. Ini ada yang kartu kebuka tadi, mana ya? The Fool, yes. Dan dia mungkin akan cuek kalau dia lagi misal ada masalah atau lagi ada problem atau ada hal yang dia pikirkan. Mungkin dia akan diem aja, nggak banyak ngobrol. Dan begitu juga saat dia lagi marah gitu. Ya mungkin kalau bener-bener nggak bisa dikontrol ya mungkin meluap, tapi seringkali kayaknya kalau marah ya udah diem aja gitu, atau pergi atau gimana gitu, ya udah diem nggak ngomong apa-apa. Lebih-lebih kalau dia ada problem atau ada masalah, dia kayak disimpan aja buat dirinya sendiri gitu. Mungkin cerita-cerita kalau bener-bener dirasa udah beres semua, atau mungkin melihat mukamu kayak udah curiga gitu, dia mungkin baru cerita. Oke, kita pindah ke nomor 4. Yang pilih nomor 4. Ciri-ciri jodoh kamu ya just for fun ya. Echo Sword. 4 of Wands. I don't know why aku pertama ngerasa bahwa dia nih lumayan egois. 4 of Cups. Strength. Page of Swords.
lumayan egois, dan mungkin apa ya, kalau aku lihat, kalau aku rasa dia nggak akan membuang waktunya apapun itu untuk hal-hal yang menurut dia nggak penting, ya apapun itu, entah yang sepele entah yang gede. Kalau menurut dia nggak penting, kalau nggak ada hubungannya buat hajat hidupnya, ya dia nggak akan pedulikan, termasuk mungkin urusan dengan kamu. Jadi mungkin kalau kamu mau apa kek terus dia merasa nggak penting, ya mungkin gak digubris. Four of Wands. Dan dia orang yang kayak penuh dengan apa ya, penuh dengan kekuatan untuk sebentar, perlu klarifikasi aku ini ya. Oke. Ya. Aku tadi bilang apa ya? Orang yang punya kekuatan tapi sometimes nggak bisa dia tuh munculin dalam dirinya sendiri, kayak perlu stimulus gitu ya, mungkin stimulus dari kamu atau dari apapun gitu ya. Dan ini orang sepertinya seringkali merasa mungkin cemas dalam hidupnya, seringkali merasa cemas, seringkali merasa terbebani ya. Mungkin apa ya, kalau dia stay sekarang, banyak yang dia pikirkan untuk kedepannya gimana, target gini, ininya gitu. Orang yang banyak hal yang harus dia pikirkan, jadi akhirnya otaknya penuh dengan beban pikiran ya, karena pikirannya sendiri ini. Dan aku rasa orang yang pantang menyerah, dan kalau dia udah ya udah gitu. Balik lagi ke sini tadi, kalau ada hal yang dirasa nggak penting untuk dirinya, ya udah no, tetap no dan sebagainya. Orang yang pantang menyerah, kalau udah dan ya keras kepala juga, aku rasa keras kepala. Dan mungkin kalau ada sesuatu hal yang apa gitu agak susah untuk dinegosiasi, agak susah untuk dikompromi, sedikit narsis atau ya terlalu percaya diri, terus dia merasa bahwa dirinya itu good looking atau punya kemampuan gitu, which is bagus sebenarnya, percaya diri itu bagus, tapi ini agak over sedikit. Dan dia sayang sama kamu, dia akan kasih waktunya buat kamu kalau kondisinya benar-benar nyaman. Kalau apa ya, tapi ini aku kayak sekilas merasa bahwa dia tuh sebenarnya di dalam tuh rapuh, tapi aku tadi bilang ada stimulus ya gitu, tapi di luar dia benar-benar kayak membutuhkan diri kamu gitu. Cuma mungkin dia nggak bisa ngungkapin perasaannya, dia mungkin tiba-tiba dekap kamu atau apa gitu. Jadi banyak hal yang mungkin dia nggak bisa bilang, banyak hal yang mungkin dia nggak bisa utarakan, tapi sebenarnya tuh dia membutuhkan gitu, membutuhkan kamu atau membutuhkan pertolongan kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ngobrol, nego ABC, mungkin agak susah ya, kecuali kamu udah kayak tahu celahnya, akhirnya kamu tahu nih, oh caranya gini nih, dia mungkin akan iya gitu. Tapi kalau menurut dia no ya no, menurut dia enggak, menurut dia iya gitu. Dan orang yang apa ya, berjiwa lapang sih. Jadi dan meskipun kayak di luar kayak keras, kayak apa gitu, dalamnya rapuh, dan akhirnya dia mungkin sometimes kayak agak sensitif agak sensitif, dan mungkin
apa ya, kalau misalnya ada temen minta bantuan gitu, dia akhirnya kasih pinjaman, kasih bantuan, itu sih ya orang yang lumayan loyal, mungkin royal ya. Aku mau lihat lagi, sorry ya bacanya mungkin agak lelet, aku sambil ngantuk. Ya sampai subscriberku mesti komen ya, kalau nggak sendawa, nggak gelegean pasti nguap ngantuk nih. Kalau nggak apa gelegean ya ngantuk. The High Priestess, The Hangman. Aku rasa kalau dia ada masalah, ada apa gitu, mungkin akan banyak diam dan perlu kayak cari space untuk menenangkan dirinya. Cari space untuk menenangkan dirinya. Termasuk mungkin kalau ada masalah dengan kamu itu. Dan mungkin juga dia kayak tipe orang yang sometimes agak susah untuk memutuskan atau mengambil keputusan ya. Itu. Jadi perlu dibantu. Mungkin pertimbangan-pertimbangan dari kamu. Perlu dibantu stimulus-stimulus dari kamu gitu. Oke, aku rasa cukup. Ini yang pilih nomor 4. Sampai ketemu di readingan-readingan yang lain. Boleh kasih saran, kalian mau kasih ide apa untuk tema-tema selanjutnya. Aku sangat berterima kasih sekali dan sorry banget kalau mungkin bacaannya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, this is just reading, this is a general reading. This is ya, anggap aja just for fun ya. Syukur-syukur kalau cocok. Ya. Oke. Thank you so much for watching this video. Thank you udah like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye.